Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa Bapak Ibu. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 14 November 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, bahwa pada malam ini kami boleh kembali beribadah melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon ya Roh Kudus, tolonglah kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-45. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Roh jahat selalu menggunakan kesempatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengar cerita suatu rumah kosong, baik di kota-kota maupun di kampung-kampung. Nah, rumah yang tidak berpenghuni diceritakan orang bahwa rumah itu ada penunggunya. Dan penunggu yang dimaksud adalah setan yang sering disebut dalam bahasa Toraja Bombo. Bacaan kita malam ini dari Injil Matius 12 ayat 43 sampai 45 dengan perikop, kembalinya roh jahat ini adalah
perkataan Yesus dalam bentuk perumpamaan. Tuhan Yesus bermaksud memperingatkan orang Farisi dan ahli Taurat atau bangsa Yahudi secara umum. Sementara mereka membanggakan kesalehan mereka dalam menjalankan hukum Taurat dan tradisi nenek moyang agar memperoleh keselamatan dari Allah. Mereka tidak tahu bahwa tujuan hukum Taurat yang tertinggi adalah untuk menunjukkan kepada standar kesempurnaan Allah dan kebutuhan kita yang mutlak akan Yesus Kristus. Galatia 13 ayat 16. Apabila roh jahat kembali dan menilik, ternyata hati orang tersebut benar-benar kosong, tak berpenghuni. Ayat 44, maka roh-roh jahat akan kembali menjadi penghuninya. Lalu, bagaimana dengan hati kita? Hanya roh Allah yang dapat membentengi diri seseorang dari serangan roh jahat. Kehadiran roh Allah melenyapkan kekuatan si jahat. Walaupun roh jahat dapat menyerang siapapun, Allah tidak dapat dikuasainya. Karena itu, marilah kita menjadikan hati kita dikuasai oleh roh Allah dan fokus hidup kita hanya menjadi anggota keluarga Allah. Jangan memberi kesempatan kepada hati dan kehidupan kita untuk masuk ataupun dikuasai oleh roh-roh jahat. Karena semua itu hanya akan merusak hidup kita. Tetapi bentuklah hidup kita ini terarah kepada Tuhan, supaya kuasa Roh Kudus menguasai perjalanan kehidupan kita, sehingga roh jahat manapun juga jauh dari kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati, kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada malam ini. Oleh belas kasih-Mu kembali kami dihimpunkan bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk boleh beribadah kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Biarlah Roh Kudus akan memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami. Kami sungguh yakin bahwa Roh Kudus akan memeliharakan kami, menjaga kami sehingga segala bentuk kuasa jahat, kuasa kegelapan akan jauh dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Malam ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dan siapapun juga yang dijangkau oleh layanan ini dimanapun mereka berada. Mari berkati mereka, kuatkan mereka, topang mereka dan peliharakan mereka selalu. Begitu juga jemaat-Mu yang sedang
menata kehidupan rumah tangga mereka dalam hidup pernikahan melalui ulang tahun pernikahan hari ini. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan tetap menyempurnakan sukacita dan syukur mereka bagi keluarga Bapak Edi Adi Muncak dan Ibu Abida Idi, Bapak Yenri Navatilova Krista dan Ibu Ike Fitria Yuli, Bapak Raymond Getan di Selata dan Ibu Apriani Hasin. Tuhan, berkati keluarga ini, teruslah menjadi nakoda bahtera rumah tangga mereka, dimampukanlah kiranya mereka menata kehidupan tahun baru, keluarga mereka, perjumpaan kasih mereka dalam kasih dan setia hanya kepada Tuhan. Begitu juga yang hari ini merayakan ulang tahun mereka, mari berkati Rivaldi Tandi Pakila, Edward Mahawira Pratana dan Febrianti Seftiwati Pasang. Tuhan, berkati saudara-saudara kami ini, sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Teruslah Engkau campur tangan dalam berbagai problem, persoalan, pergumulan kehidupan jemaat-Mu, baik di tengah keluarga, dalam kehidupan pelayanan, bahkan juga dalam pekerjaan dan usaha mereka, karir mereka. Oh Tuhan, campur tanganlah di dalamnya. Beberapa anak-anak kami sedang berjuang dalam proses penyelesaian studi. Tuhan, mari berkenan Engkau memberkati mereka hingga perjuangan mereka boleh berhasil karena Tuhan beserta mereka. Begitu juga yang terus berjuang dalam jaringan studi dari rumah, mampukan orang tua mereka untuk mendampingi mereka dalam kesetiaan penuh. Ya Bapa di sorga, terkait dengan berbagai bentuk penata layanan di jemaat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari berkati kami semua untuk terus dalam pelayanan ini memberi diri dengan penuh syukur dan sukacita. Berkati semua orang yang secara sukarela volunteer memberi waktu dan kesempatan mereka untuk melayani Tuhan melalui program ini, baik tim multimedia, tim musik dan kantorya, bahkan majelis yang bertugas. Berkati Tuhan. Kami berdoa kiranya nuansa kasih dan damai-Mu tetap menjadi bagian kehidupan kami di dalam hidup bergereja, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup pelayanan kami. Terus memberkati pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Bagi mereka yang bergumul karena sakit, baik dirawat di rumah mereka, di rumah-rumah sakit, biarlah Tuhan mengulurkan tangan kasih Tuhan kepada mereka. Pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang tua kami di usia senja, kuatkan iman harapan mereka dan teruslah hiburkan mereka. Bapa, kesiapan hati kami untuk mengikuti ibadah esok hari secara live streaming kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati kami semua, memberkati majelis bertugas dan para petugas ibadah, tim multimedia, tim musik dan kantornya mempersiapkan diri dengan baik. Biarlah ya Bapa, esok pagi kami boleh beribadah bersama dalam sukacita dan syukur hanya kepada-Mu. Peliharakan kami dalam istirahat kami malam ini. Kiranya boleh kami lalui dalam damai sejahtera-Mu. Mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami Tuhan. Dengar doa kami karena kami datang kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.